Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 24 September 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah teladan berkhotbah dan mengajar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima rohnya Yesus dalam hati kami, sehingga kami dapat menjadi pengajar-pengajar kebenaran kepada banyak orang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaa. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Pemimpin para Pengkhotbah. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 7 ayat 46. Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu." Setelah pentahbisan para murid, Kristus menyampaikan khotbah di atas bukit. Khotbah ini diberikan kepada umat manusia untuk menjadi hukum kewajiban dan terang sorga, harapan dan penghiburan bagi mereka yang dalam keputusasaan. Khotbah ini adalah berkat sorga bagi dunia, suara dari tahta Allah. Di sini, pemimpin para pengkhotbah, guru agung, mengucapkan kata-kata yang diberikan Bapa untuk disampaikannya. Dia adalah hikmat kekal yang bersama Bapa sebelum dunia diciptakan. Dia mengenal Bapa karena dia adalah satu dengannya. Ucapan bahagia adalah salam Kristus, tidak hanya bagi mereka yang percaya, tetapi juga bagi seluruh keluarga manusia. Dia tampaknya telah lupa sejenak bahwa dia ada di dunia, bukan di sorga. Dan dia menggunakan salam yang sudah dikenal bagi dunia terang. Berkat mengalir dari bibirnya seperti luapan arus kehidupan yang kaya yang telah lama tersegel. Kristus tidak meninggalkan keraguan bagi kita mengenai ciri-ciri karakter yang akan selalu Ia kenali dan berkati. Dari orang-orang yang digemari oleh dunia, Ia berpaling kepada orang yang mereka tolak, menyatakan bahwa semua orang yang menerima terang dan hidupnya diberkati. Kepada orang-orang yang miskin dalam roh, yang lemah lembut, yang hina, dan yang berduka, yang dihina, yang dianiaya, Ia membuka tangan perlindungannya dengan berkata, "Datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Kristus dapat melihat kesengsaraan dunia tanpa sedikit pun kesedihan karena telah menciptakan manusia. Dalam hati manusia, Ia melihat lebih dari sekedar dosa, lebih dari sekedar kesengsaraan. Dalam hikmat-Nya yang tak terbatas, Ia melihat kemungkinan-kemungkinan manusia, ketinggian yang dapat mereka capai. Ia tahu bahwa meskipun manusia telah menyalahgunakan belas kasihan mereka dan menghancurkan martabat yang diberikan Allah kepada mereka, namun Sang Pencipta akan dimuliakan melalui penebusan mereka. Khotbah ini merupakan contoh tentang bagaimana kita harus mengajar.
betapa susah payah Kristus telah membuat misteri-misteri tidak lagi menjadi misteri, tetapi kebenaran-kebenaran yang jelas dan sederhana. Tidak ada yang samar-samar, tidak ada yang sulit dipahami dalam pengajarannya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Matius 5 ayat 2. Kata-katanya tidak diucapkan dengan nada berbisik, juga tidak dengan ucapan yang kasar dan tidak menyenangkan. Suaranya seperti suara dari tahta Allah. Ia berbicara dengan ucapan yang jelas dan tegas, dan dengan kekuatan yang hikmat dan meyakinkan. Dikutip dari Letter 96 tahun 1902. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 30 Mei tahun 1899 paragraf 2. Dalam melaksanakan rencananya untuk keselamatan manusia, Kristus mewakili Bapanya dalam segala hal. Dalam segala hal artinya tidak ada yang terkecuali, termasuk apa yang dikatakan dan diajarkan. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 49, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Inilah rahasia Yesus sebagai pemimpin para pengkhotbah. Sebab apa yang Yesus khotbahkan bukan dari dirinya, tetapi dari Bapa. Firman yang Yesus sampaikan berasal dari Bapanya. Nah, bagaimana Bapanya menyatakan apa yang harus Yesus khotbahkan atau ajarkan? Yohanes 3 ayat 34 berkata, "Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas." Kedua ayat ini adalah bukti Alkitab bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Sebab Allah yang mengutus anaknya adalah Bapa, dan Bapa karuniakan Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Bapa, kepada anaknya dengan tidak terbatas. Oleh kehadiran Roh-Nya Bapa inilah Bapa memerintahkan apa yang Yesus harus katakan. Itu sebabnya Yesus berkata juga dalam Yohanes 14 ayat 10 yang berbunyi, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Bagaimana Bapa diam di dalam anaknya? Oleh kehadiran Roh-Nya Bapa, yang Bapa karuniakan dengan tidak terbatas. Inilah sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 282 paragraf 2. Khotbah ini adalah berkat sorga bagi dunia, suara dari tahta Allah. Di sini, pemimpin para pengkhotbah, guru agung, mengucapkan kata-kata yang diberikan Bapa untuk disampaikannya. Dia adalah hikmat kekal yang bersama Bapa sebelum dunia diciptakan. Dia mengenal Bapa karena dia adalah satu dengannya. Nah, teladan Yesus dalam mengajar ini adalah contoh bagi kita. Renungan hari ini melanjutkan dalam paragraf 6 yang berbunyi, "Khotbah ini merupakan contoh tentang bagaimana kita harus mengajar. Betapa susah payah Kristus telah membuat misteri-misteri tidak lagi menjadi misteri, tetapi kebenaran-kebenaran yang jelas dan sederhana. Tidak ada yang samar-samar, tidak ada yang sulit dipahami dalam pengajarannya. Kebenaran yang Yesus ajarkan dan khotbahkan sederhana dan jelas. Dan itu karena apa yang Yesus sampaikan bukan dari dirinya,
tetapi dari Bapa. Artinya, cara Yesus mengajar harus menjadi cara kita mengajar. Kita harus tinggal di dalam Bapa dan Bapa dalam kita, yaitu oleh menerima rohnya Bapa. Bagaimana caranya? Yesus caranya. Kemenangan Akhir halaman 499 paragraf 1 berkata, Bapa memberikan rohnya kepada anaknya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya. Roh Allah Bapa dapat kita miliki juga, yaitu dengan menerima kehadiran Kristus dalam hidup kita. Itulah sebabnya Yesus berdoa kepada Bapanya dalam Yohanes 17 ayat 21 yang berbunyi, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Karenanya, agar kita dapat mengajar dan berkhotbah seperti Yesus, yaitu menyampaikan kebenaran dengan sederhana dan jelas, maka kita harus memiliki rohnya Yesus. Sebab oleh menerima rohnya Yesus, kita menerima rohnya Bapa. Oleh sebab itu, ingat kutipan berikut ini dalam manuskrip 40A, tahun 1890, paragraf 64. Melalui pekerjaan roh Allah, manusia dapat dihubungkan dengan keilahian. Yesus telah berjanji untuk mengirimkan penghibur, untuk menuntun kita ke dalam semua kebenaran. Rohku, kata Kristus, kompeten untuk mempengaruhi dunia. Mereka yang akan menerima persediaan kasih karuniaku dapat mengambil bagian dalam alamiahku. Ingat dalam pekabaran sebelumnya bahwa kasih karunia Kristus adalah rohnya Kristus itu sendiri. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, inilah yang Yesus alami. Roh Allah, yaitu rohnya Bapa, bekerja dalam dirinya, dan pekerjaan roh Allah tersebut dapat kita miliki dengan menerima rohnya Kristus. Sebab rohnya Kristuslah yang kompeten untuk mempengaruhi dunia, khususnya dalam menuntun kita ke dalam semua kebenaran. Sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan karenanya, Testimonies for the Church, volume 7, halaman 159 paragraf 1 berkata, Guru ilahi mengatakan, Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar dan menginsafkan akan dosa. Yesus guru terbesar yang dunia pernah lihat dan kenal, Yesus yang adalah guru ilahi berkata, Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar. Artinya, hanya rohnya Kristuslah yang kompeten untuk mengajar kita. Hanya satu roh yang kompeten untuk ajar umat-umatnya, yaitu rohnya Kristus yang kudus. Tidak ada yang lain. Kiranya kebenaran ini menjadi sukacita bagi kita semua. Kita dapat mengajar dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan sederhana dan jelas, seperti Yesus mengajar, hanya oleh menerima rohnya Yesus dalam hati kita. Sebab Yesuslah pemimpin dari semua pengkhotbah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, bahwa kami dapat menjadi pengkhotbah dan pengajar seperti Yesus, yang menyampaikan kebenaran kepada banyak orang dengan sederhana dan jelas. Tidak ada yang samar-samar. Dan untuk itu, kami perlu kehadiran rohnya dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab oleh menerima rohnya Kristus, kami menerima roh-Mu ya Bapa. Kami bekerja dalam Engkau dan Engkau dalam kami, maka kami dapat menjadi pengajar-pengajar kebenaran yang penuh kuasa, memberikan pengertian sederhana dan jelas kepada banyak orang, dan menuntun mereka ke dalam seluruh kebenaran.
beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.